Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita yang kemarin tentang percepatan dan gerak lurus ya. Sebelumnya Bapak telah menjelaskan tentang kelajuan dan ini adalah percepatan dan gerak lurus. Nah, yang pertama dikatakan percepatan dan gerak lurus itu adalah suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebab itu disebut kinematika ya. Nah, untuk menghindari terjadinya kerumitan gerak benda dapat didekati dengan analogi gerak partikel benda titik. Kemudian gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Nah, coba kita perhatikan. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Nah, kalau perpindahan itu sama dengan vektor ya. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinatnya. Nah, jadi sebelumnya Bapak telah menjelaskan bahwa benda A itu akan berpindah ke benda B. Berarti sama dengan untuk mencari perpindahannya adalah X1 dikurangi atau X2 dikurangi X1. Misal benda bergerak dari A ke B 5 cm atau 5 meter dan kembali lagi ke A. Perpindahannya atau delta X adalah 0. Berarti jarak 5 dari jarak A ke B dan dari jarak B ke A itu ditambah. Berarti jarak 5 ditambah 5 sama dengan 10 meter. Nah, jadi seperti ini. Kalau bendanya berbalik itu ditambah. Namun kalau bendanya berpindah itu diambil ya. Contohnya seperti ini. Misalkan benda A itu adalah 5, berpindah ke benda B 10 meter. Nah, rumusnya mana? Rumusnya menggunakan yang ini, menggunakan X2 dikurangi X1. Berarti 10 dikurangi 5 sama dengan 5 meter. Nah, seperti itu untuk menentukan perpindahan suatu benda. Kecepatan. Kecepatan adalah vektor. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-rata. Nah, jadi untuk menentukan kecepatan rata-rata itu pasti diperlukan namanya perpindahan dan waktu. Nah, perpindahan dan waktu. Jadi contohnya seperti ini. Untuk kecepatan rata-rata atau V, nah, untuk kecepatan rata-rata atau V ini itu adalah rumusnya X2 diambil X1 dibagi T2 diambil T1, kemudian delta X dibagi delta T. Kita contohkan saja. Misalkan benda A berpindah ke B. A memiliki nilai 15 sedangkan B memiliki nilai 35. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah perpindahan. Waktu yang diperlukan benda A berpindah benda B adalah misalkan berapa? 3 ya. Misalkan waktu yang diperlukannya adalah atau T sama dengan 3. Nah, jadi T-nya ini bisa menentukan 1, bisa menentukan 2. Nah, karena ini T-nya ada 1 berarti tidak usah dikurangi.
Yang dikurangi hanyalah perpindahannya saja. Berarti bagaimana? V sama dengan X2 dikurangi X1 sama dengan, kita masukkan X2 itu adalah B, berarti 35 dikurangi 15. Nah, jawabannya adalah 15. Oke. Nah, hasil 15 ini itu baru dibagi dengan T. Berarti delta X-nya adalah, ini delta X adalah 15. Berarti delta T-nya tidak usah dikurangi karena ininya ada 1, berarti 3. Nah, jadi langsung saja 15 dibagi 3 sama dengan berapa? 15 dibagi 3. Nah, 15 dibagi 3. Nah, berarti sama dengan 6,6 atau bisa juga 5. Nah, ini 6,6 ya, kecepatan rata-ratanya, atau V sama dengan 6,6 ya, karena 15 dibagi 3 ya. Nah, ini adalah satuan pengukur. Namun karena ininya adalah kecepatan rata-rata, maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, cukup dengan 5 saja ya. V sama dengan 5 m/s. Nah, seperti itu untuk kecepatan rata-rata. Namun kalau kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0 ya, kecepatan pada suatu saat tertentu. Nah, contohnya delta X dibagi delta T, atau limit ya, ini limitnya berapa, kemudian sama dengan dx dibagi dt ya. Nah, kelajuan atau skalar ya, menghasilkan skalar bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Nah, ini sebelumnya Bapak telah menjelaskan tentang yang ini. Kalian tinggal pelajari saja yang video sebelumnya. Nah, jadi kita akan masuk ke percepatan saja. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata atau yang dilambangkan dengan A kecil itu sama dengan V2 dikurangi V1. Nah, V ini adalah kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata. Nah, V2 dikurangi V1. Caranya bagaimana? Seperti ini. Misalkan kecepatan rata-rata ya. Misalkan kecepatan rata-ratanya itu dari kota A ke kota B. Nah, kemudian berhenti di C. Nah, dari A ke B itu kecepatan rata-ratanya adalah 20. Nah, ya. A dari kota A ke B. Nah, A-nya itu adalah 25 dan B-nya adalah 50. T adalah waktu. Nah, waktu yang diperlukan dalam saat perpindahan tadi adalah, misalkan dari A ke B itu, misalkan dari A-nya adalah 5, dari B-nya 10. Nah, berarti tinggal dikerjakan saja. V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. 50 dikurangi 25. 50 dikurangi 25 dibagi 10 kurang 5. Ini 25, ini 5. Nah,
Berarti bagaimana? Tinggal dibagi saja. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, ini untuk menentukan percepatan rata-rata, sama halnya dengan kecepatan rata-rata, cuman yang membedakan adalah perubahan kecepatan persatuan waktunya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian gerak lurus beraturan atau GLB, gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, kita lihat posisinya. Posisinya itu adalah misalkan X0 ya. X0 itu karena lurusnya itu beraturan atau konstan atau tetap atau relevan, jadi posisinya itu tidak berubah walaupun percepatannya bertambah ya. Misalkan V adalah kecepatan, berarti V-nya sama dengan konstan atau sama. Namanya juga gerak lurus beraturan, berarti gerak lurus beraturan itu dari 0 sampai kecepatan yang tinggi itu tidak berubah ya, tapi tetap beraturan. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB. Gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau tetap terhadap waktu dipercepat atau sama dengan beraturan. Nah, posisinya seperti ini. Posisinya yaitu adalah melengkung dari X0 ditambah V 0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, jadi percepatannya tadinya konstan, kemudian naik, kemudian kembali lagi seperti ini. Nih, awalnya konstan, kemudian percepatannya naik, kecepatannya dan posisinya berubah. Nah, itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, seperti itu. Kemudian gerak jatuh bebas merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan ya. Percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi. Biasanya G sama dengan 9, m per det ya kuadrat. Sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y. Nah, jadi arah ke atas itu positif. Nah, dilihat arah ke atas itu positif. Namun kalau ke arah bawah adalah negatif. Nah, seperti itu ya. Kalian catat bila perlu. Kalau tidak dicatat ya tidak apa-apa. Bapak tidak memaksakan. Tunggu materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.